Di sebuah hutan yang sangat indah, terjadi sebuah pembunuhan. Korban dibunuh dan jasadnya dimutilasi. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan ini? Dan inilah The Frog episode 1. Seorang pria bernama Yongha pergi ke laundry milik sahabatnya yang bernama Kang. Dia membawa tas biru berisi kain-kain kotor. Kang di sini cerita bahwa dia akan segera menutup usaha laundrynya dan pindah ke kota. Dia berencana menjual tempat tersebut dan membuka bisnis penginapan di tengah kota. Kang pun bertanya bagaimana bisnis penginapannya Yongha. Yongha menjawab bahwa sudah sangat lama penginapannya itu kosong. Tapi Yongha seakan tidak peduli. Dia tidak terlalu memikirkan tentang uang karena memang kondisi finansialnya sudah sangat baik. Sin lalu berpindah ke seorang wanita parubaya bernama Bomin. Bomin yang baru saja melihat anaknya di sekolah langsung pergi ke kantor polisi. Bomin sedikit bingung kenapa kantor polisi di sana sangat sepi. Bomin lalu menaruh barang-barangnya di meja. Seorang petugas bernama Sonte lalu datang dan dia terkesan sangat angkuh. Bomin mencoba memperkenalkan diri, tapi Sonte malah menelpon pacarnya. Bomin yang kesal pun akhirnya pergi. Nah, di balik barang yang dibawa Bomin, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2001. Sin lalu beralih di tahun 2001. Seorang pria bernama Sang Jun terbangun dari tidurnya. Sang Jun sendiri pemilik sebuah penginapan. Di hari itu, dia dihubungi temannya yang bernama Jongdu untuk makan-makan. Jongdu sendiri pemilik tos serba di sana. Sang Jun di sini memberikan hadiah ke ibunya Jongdu karena selalu baik terhadapnya. Sang Jun lalu pamit karena istrinya saat ini sedang sendirian di penginapan. Saat Sang Jun sampai, beberapa tamu memutuskan untuk pergi. Sang Jun pun berterima kasih dan memberikan mereka bingkisan. Sang Jun lalu mulai membersihkan kamar tempat mereka menginap. Kembali ke 2024, sebuah mobil terjebak dan tidak bisa bergerak. Yongha saat itu lewat. Dia berhenti dan melihat seorang wanita dan juga anak kecil di dalamnya. Yongha pun menawarkan bantuan dan mengeluarkan mobil tersebut. Setelahnya, Yongha pergi ke tempatnya Kang untuk mengambil laundrynya. Tapi saat dia kembali, dia melihat anak kecil yang dia bantu tadi. Si wanita yang bernama Sung Ah itu berencana menginap di penginapan milik Yongha. Rekannya Yongha menjelaskan bahwa di penginapan tersebut juga ada kolam renangnya. Tapi Sung Ah bilang bahwa dia takut akan air. Sung Ah lalu bilang ke anak yang bernama Sion untuk tetap diam. Sung Ah pun pergi ke kota dan membeli beberapa barang. Sementara Sion tetap di penginapan tersebut. Yongha di sini memperbaiki mainan anjing milik Sion. Saat Sung Ah kembali, Sion langsung menyembunyikan anjing itu di bawah kursi. Sion pun menghampirinya. Sung Ah terlihat membeli banyak sekali barang. Sion terlihat sangat senang karena Sung Ah membelikannya mainan. Yongha saat itu ingin membantu membawakan barangnya, tapi Sung Ah langsung merebut barang itu dan berterima kasih. Yongha lalu bilang bahwa nanti malam mereka akan memasak daging, tapi Sung Ah menolak karena anaknya ingin makan sesuatu yang dia masak. Sebelum pergi, Sung Ah menanyakan apakah pemutar piringannya masih bekerja. Yongha pun membawa Sung Ah ke ruang bawah tanah. Yongha di sini cerita bahwa almarhum istrinya dulu mengoleksi beberapa piringan hitam. Sung Ah lalu memilih satu lagu, dan lagu itu pun langsung diputar. Sung Ah terdiam sambil menikmati lagunya. Hujan pun turun menambah suasana syahdu di sana. Di luar, Sion bermain dengan rekannya Yongha. Tapi entah kenapa, ekspresinya Sung Ah berubah. Yongha pun keluar dan memberikan handuk ke mereka. Sion pun diminta kembali ke ibunya.
Sementara rekannya Yongha pamit untuk pulang. Kembali ke 2001, hujan saat itu turun. Seorang pria terlihat kebingungan karena mobilnya kehabisan bahan bakar. Sang Jun saat itu melihat dan menolong pria itu. Pria itu pun dipersilakan masuk ke motel miliknya. Si pria yang bernama Yang Chol itu pun memutuskan untuk menginap di sana. Karena merasa kasihan, Sang Jun pun memberikan kamar paling besar, yaitu kamar 403. Yang Chol lalu bertanya, di mana SPBU terdekat? Sang Jun bilang agak jauh dari sana, tapi jika Yang Chol mau, dia bisa membelikannya. Cuma Yang Chol menolak. Kembali ke 2024, hujan masih turun. Rekannya Yongha lalu datang dan membawa daging untuk dimakan. Saat makan ini, Yongha teringat akan almarhum istrinya. Si rekan lalu bertanya, apakah anaknya Yongha yang berkuliah di Seoul tidak pulang saat liburan? Yongha bilang bahwa akhir pekan nanti putrinya akan datang. Esok paginya, Yongha terbangun. Dia lalu melihat rekannya yang masih setengah mabuk. Yongha lalu pergi berbelanja. Putrinya menelpon dan bilang bahwa minggu depan dia akan datang bersama temannya. Beralih ke 2001, Sang Jun saat itu ketiduran. Dia bahkan dibangunkan istrinya di jam setengah 10 pagi. Sementara itu, seorang petugas baru bernama Bomin baru saja dipindahkan ke sana. Nah, Bomin yang sama di tahun 2024. Tiba-tiba, Bomin mendapatkan telepon dari istrinya Sang Jun yang saat itu ketakutan. Sang Jun yang saat itu makan bersama Jongdu melihat beberapa mobil polisi yang lewat. Ternyata para petugas ini datang ke motel milik Sang Jun karena di sana ditemukan jasad. Istrinya Sang Jun terlihat sangat syok. Sang Jun saat itu bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sang Jun memaksa masuk dan mendorong petugas yang berjaga. Para petugas pun mulai mengejarnya. Kembali ke 2024, Yongha yang kembali melihat Sungah di tengah jalan. Saat tiba, Yongha melihat amplop berisi uang dan kunci penginapannya. Yongha lalu mendengar pemutar piringan yang masih menyala. Jadi dia mematikannya. Tapi di sini Yongha sadar ada bercak darah di tangannya. Sementara di 2001, polisi bertanya apakah Sang Jun melihat pria yang ada di foto ini. Sang Jun kaget. Polisi menjelaskan bahwa pria itu seorang pembunuh berantai. Sang Jun terdiam, jadi yang dia tolong kemarin seorang pembunuh. Ditambah lagi, jasad yang sudah dibunuhnya disimpan di motel tersebut. Sang Jun ingat, di malam itu dia tertidur karena mabuk. Di saat itulah, Yang Chol mengambil jasad yang ada di bagasi mobil dan memasukkannya ke kamarnya. Sang Jun pun memberanikan diri melihat ke atas. Di sana, dia dikagetkan ketika melihat jasad yang sudah dimutilasi. Kembali ke 2024, Yongha mencoba melihat piringan hitamnya dan benar saja bercak darah berasal dari sana. Kembali ke malam sebelumnya, Sion keluar dan mengganjal pintu untuk mengambil mainan anjingnya. Sungah memanggilnya untuk makan malam. Anehnya di sini, Sion memanggilnya tante dan menanyakan kapan ayahnya pulang bekerja. Sungah bilang setelah Sion menghabiskan makanannya. Beberapa saat kemudian, Sungah yang penuh darah memutar piringan hitam. Dia lalu mengambil cairan pembersih dan membersihkan kamar tersebut. Paginya, Sungah buru-buru pergi. Sementara itu, Bomin yang selesai mengantar anaknya melihat catatan kasus-kasus lama. Bomin lalu pergi ke beberapa tempat. Tiba-tiba, karena tidak fokus, mobilnya malah hampir menabrak mobilnya Yongha. Yongha lalu turun dan terus menatap di ujung jalan. Bomin bertanya, apakah Yongha baik-baik saja? Yongha bilang, dia baik-baik saja.
Tapi Bomin melihat tangannya Yongha yang berdarah. Bomin pun memberikannya tisu. Yongha lalu melihat sirine di mobilnya Bomin. Dari sini, Yongha tahu bahwa Bomin seorang polisi. Yongha sebenarnya ingin cerita, tapi tiba-tiba niat itu dia urungkan. Yongha pun pamit pergi. Bomin merasa ada yang aneh dengan Yongha. Yongha lalu kembali ke penginapan. Rekannya pun terbangun dan menanyakan apakah tamu mereka sudah pergi. Dia akan membantu membereskan kamarnya. Tapi Yongha bilang bahwa tamunya masih tertidur. Si rekan akhirnya tidur kembali. Nah, Yongha pun pergi ke penginapan yang ditinggali Sunga. Dia memeriksa setiap sudut ruangan, tapi sudah tertata rapi. Yongha pun mencoba memeriksa kamar mandi. Tapi ketika pintu dibuka, bau menyengat tercium dari cairan pembersih. Yongha mencoba memeriksa, tapi tidak ada satupun bercak darah yang tertinggal. Dia lalu berpikir, darah apa yang ada di piringan itu? Tiba-tiba rekannya terbangun dan meminta Yongha untuk segera membereskan kamar itu dan juga sarapan. Di waktu yang sama, Sontae diminta atasannya untuk membersihkan meja komandan baru. Nah, rekannya yang bernama Choi ini bilang bahwa komandan baru tersebut sedang keliling kota. Tiba-tiba, Bomin datang dan Sontae menghalangi pintu masuk. Choi langsung buru-buru datang dan bilang bahwa Bomin adalah komandan baru mereka. Choi juga cerita bahwa Bomin ini dijuluki pelacak ulung. Dulu, dia diremehkan karena seorang wanita. Tapi, beberapa kasus pembunuhan berhasil dia ungkap. Sontae lalu bertanya, kenapa orang sehebat itu bisa dimutasi ke desa terpencil? Choi bilang bahwa Bomin tidak dimutasi. Justru, dia sendiri yang meminta untuk ditempatkan di sana. Kembali ke 2001, Sang Jun dan juga istrinya diminta untuk ikut dan menjadi saksi. Tapi karena terlalu lemas, Bomin diminta untuk mengantar istrinya Sang Jun ke rumah. Sementara di 2024, Yongha bertanya apakah ada tamu yang repot-repot membersihkan kamar mandi. Rekannya bilang ada beberapa orang yang membereskan kamar tidur, tapi dia baru mendengar hal itu. Cuman setiap orang berbeda. Mungkin memang orang tersebut suka kerapian. Nah, Yongha mencoba melihat rekaman kamera mobil milik rekannya. Di sini, Yongha melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sementara di 2001, anaknya menelpon, tapi Sang Jun meminta anaknya untuk tidak begitu khawatir. Dia lalu pergi ke tempatnya Yongdu. Sang Jun cerita bahwa ini semua salahnya. Dia yang menghampiri pelaku dan menawarinya untuk menginap karena hari itu turun hujan. Si pelaku awalnya ragu, tapi Sang Jun sedikit memaksa. Sang Jun di sini masih bingung bagaimana nasib motelnya nanti setelah kejadian ini. Kembali ke 2024, ternyata Yongha melihat Sunga yang membawa koper besar dan tidak ada keberadaan Sion di sana. Dia yakin Sion sudah dibunuh dan dimasukkan ke dalam koper. Yongha sebenarnya ingin melaporkan hal ini, tapi dia masih ragu bagaimana jika semua itu hanya imajinasinya saja. Jika Yongha menceritakan semuanya, apa yang akan terjadi dengan bisnis penginapannya? Yongha pun memutuskan untuk membersihkan kembali ruangan tersebut. Semua dibersihkan agar tidak ada jejak yang tertinggal. Dia buru-buru pergi ke tempatnya Kang untuk membersihkan semuanya. Tapi di sini Kang bilang kurang 2 handuk karena biasanya ada total 10 handuk yang dia bersihkan. Yongha buru-buru kembali dan mencari 2 handuk tersebut. Setiap sudut coba dia cari tapi tidak menemukannya. Yongha pun pergi ke balkon dan menemukan 1 handuk. Dia lalu ingat 1 handuk dia berikan ke Sion, sementara handuk yang lain dia berikan ke rekannya saat hujan. Tiba-tiba, Bomin datang dan mengetuk pintunya. Bomin
lalu memberikan kartu namanya. Tapi dia tidak melihat bekas luka di tangannya Yongha. Bomin ternyata hanya mampir untuk memperkenalkan dirinya. Bomin merasa ada yang aneh dari Yongha. Jadi dia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Yongha menjawab tidak. Setelah Bomin pergi, Yongha langsung membakar handuk tersebut. Sementara di 2001, Yang Chol berhasil ditangkap dan dia melakukan reka adegan. Semua orang mengutuk perbuatannya dan kasus tersebut menjadi sangat viral. Semenjak kejadian itu, tidak ada yang mau menginap di motel milik Sang Jun dan motel tersebut pun hampir bangkrut. Kembali ke 2024, Yongha memutuskan untuk merahasiakan semuanya. Yongha juga berharap itu semua cuma mimpi. Di 2001, Sang Jun bekerja di pabrik kayu sementara istrinya bekerja sebagai pelayan restoran. Saat Sang Jun pulang, dia tidak melihat istrinya. Jadi Sang Jun mencoba untuk menghubunginya. Ternyata istrinya membersihkan motel mereka. Tiba-tiba suara telepon berdering. Istrinya Sang Jun ketakutan, tapi ternyata yang menelpon adalah orang-orang iseng yang menanyakan tentang motel pembunuh. Tiba-tiba Sang Jun datang dan menjemputnya. Sang Jun bilang dia akan menutup motel tersebut. Sudah 6 bulan semenjak kejadian itu, jadi mereka bisa menjual motelnya. Tapi si istri malah menolak. Anak mereka akan masuk SMA. Sementara gaji istrinya Sang Jun hanya cukup untuk makan. Sang Jun juga bekerja serabutan dan digunakan untuk membayar hutang pembangunan motel tersebut. Sang Jun pun menyalahkan dirinya. Dialah yang membiarkan pembunuh itu masuk ke motelnya dan membuat semua keluarganya jadi bahan cibiran di lingkungan tersebut. Istrinya pun pergi. Sang Jun mengamuk dan mulai menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Beberapa bulan kemudian, Sang Jun memutuskan untuk menutup motelnya. Di kantor polisi, Bomin mengumpulkan berita tentang Yang Chol yang dihukum mati. Sang Jun juga pergi ke kantor penjualan properti untuk menjual motel tersebut. Istrinya tetap bekerja sebagai pelayan dan terus jadi bahan gosip di sana. Sementara Sang Jun masih bekerja serabutan. Di sekolah, Kyo, anaknya Sang Jun buru-buru pulang. Dia lalu pulang dan mengambil beberapa minuman. Ternyata Kyo jadi bahan bulian di sekolah dan teman-temannya meminta Kyo untuk membawa minuman-minuman itu sebelum jam 9 malam. Kembali ke 2024, Yongha mempersiapkan beberapa barang. Putrinya lalu menelpon dan bilang bahwa sebentar lagi mereka akan sampai. Tiba-tiba sebuah mobil merah datang. Mengira itu putrinya, ternyata yang datang adalah Sungah. Ingatan buruk itu pun kembali lagi. Kyo berlari menuju motelnya. Nah, di sana teman-temannya yang lain sudah menunggunya. Kembali ke 2024, kita flashback sedikit ke belakang. Yongha menemui rekannya yang merupakan agen properti untuk membeli tanah yang akan dia gunakan sebagai penginapan. Karena memang penginapan tersebut impian istrinya sejak dulu. Lagi pula, istrinya tidak punya waktu banyak karena penyakitnya. Nah, saat penginapan tersebut selesai dibangun, istrinya hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Yongha menjual semua yang dia punya untuk mewujudkan impian istrinya tersebut. Jadi, hanya penginapan itulah satu-satunya hal yang dia punya saat ini. Kembali ke masa sekarang, Sungah berencana menginap lagi di sana. Tiba-tiba, putrinya datang. Sungah menjelaskan bahwa dia belum reservasi sebelumnya, tapi dia mendapatkan rekomendasi bahwa penginapan di sana sangat bagus. Dia sudah jauh-jauh datang
dan berencana menginap seminggu. Tapi Yongha bilang bahwa penginapannya sudah penuh. Sungah pun pamit, tapi putrinya Yongha bilang bahwa mereka hanya akan di sana untuk makan malam saja. Sungah bisa menggunakan penginapan tersebut. Mereka akan makan di halaman depan. Sorenya, Yongha yang terus kepikiran pun tidak sengaja melukai tangannya. Malam harinya, saat mereka makan-makan, Sungah datang dan memberikannya wen sebagai ucapan terima kasih. Sungah juga bilang dia ingin mendengarkan piringan hitam yang kemarin. Tapi Yongha bilang piringannya sudah rusak. Putrinya Yongha dan juga teman-temannya pun pamit. Pagi harinya, Yongha terbangun. Dia bingung melihat pintu yang terbuka. Dari kejauhan, dia melihat istrinya yang sedang menggali tanah. Yongha langsung memeluknya. Tapi tiba-tiba, wajah sang istri berubah jadi Sungah. Yongha pun kaget dan dia terbangun dari tidurnya. Yongha buru-buru mencari Sungah, tapi dia tidak menemukan keberadaannya dimanapun. Yongha mencoba memeriksa kamar mandi, tapi dia tidak mencium bau apapun. Tiba-tiba, Sungah datang membawa beberapa barang dan menawarinya sarapan. Yongha pun bertanya, setahun yang lalu Sungah pernah menginap di sini bersama putranya. Yongha juga ingat jelas bahwa dulu Sungah bilang dia takut air, tapi Sungah menyangkal dia belum pernah ke sini. Sementara di 2001, istrinya Sang Jun ketahuan minum-minum di kedai, bahkan sampai setengah mabuk. Karena hal itu, dia salah memasukkan total bil para tamu. Bosnya pun memarahinya, tapi dia memberikan kesempatan sekali lagi, karena dulu kedai tersebut sering direkomendasikan oleh Sang Jun ke tamu-tamu motelnya. Istrinya Sang Jun seakan muak. Si bos sok-sokan peduli terhadapnya. Dia tahu bosnya mempertahankannya karena suka melihat orang lain menderita bekerja untuknya. Sementara itu, Sang Jun dihubungi agen properti yang bilang ingin membeli motelnya dan dibuat apartemen. Mereka berdua pun sedikit bernafas lega. Istrinya pun memasakkan makanannya enak untuk merayakan semuanya. Istrinya juga bilang dia tidak akan jadi peminum dan perokok lagi. Malam harinya, Kyo mengambil beberapa soju sebelum dibuang oleh ibunya. Esok harinya, istrinya Sang Jun mencoba membersihkan motel tersebut. Tiba-tiba, pintunya tertutup. Ketika coba untuk dibuka, pintunya terkunci. Istrinya Sang Jun pun teringat akan jasad yang sudah terpotong-potong itu. Dia berlari dan tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Istrinya pun pergi ke dapur untuk minum-minum, tapi dia ingat semua minumannya sudah dia buang. Sementara Gio membawakan temannya minum-minuman, tapi dia bilang dia tidak akan membawakannya lagi. Cuma dia membawa rokok yang dibuang ibunya. Tapi teman-temannya malah menemukan botol obat. Karena tidak bisa tidur, istrinya Sang Jun pergi ke motel. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Anak-anak berlari ketakutan. Gio membokong temannya yang teler. Ambulan pun datang. Gio dan teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi. Polisi bilang bahwa mereka menemukan miras dan juga rokok. Mereka juga menemukan obat tidur dengan dosis tinggi. Ternyata mereka mencampur obat itu ke soju dan meminumnya. Makanya mereka ini kejang-kejang. Teman-temannya bilang bahwa ini semua ulah Gio. Dialah yang memaksa mereka. Tiba-tiba para orang tua mereka datang dan marah-marah. Istrinya Sang Jun ketakutan dan mencoba menelpon Sang Jun. Tapi tiba-tiba Ki-ho pingsan. Untungnya Ki-ho hanya tertidur karena efek obatnya. Esok harinya Sang Jun yang pulang bekerja sangat marah. Tapi istrinya menjelaskan bahwa anak mereka jadi bahan bulian dan dipaksa membawa soju setiap malam ke motel. Ki-ho tidak bisa menolak karena teman-temannya
mengancam akan membakar motel tersebut. Semua ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Sang Jun pun memutuskan pergi ke sekolah dan menemui para orang tua murid. Sang Jun memukul salah satu dari mereka. Nah, karena itu motel tersebut tidak jadi dibeli karena ternyata para pengembang apartemen tersebut kerabat dekat dari orang tua murid yang dipukul oleh Sang Jun. Di perpustakaan kota, Bomin melihat seseorang yang membaca koran tentang kasusnya Yang Chol. Di waktu yang sama, dua orang membahas motelnya Sang Jun dan berencana berfoto di sana. Jong Do pun tersinggung dan memaki mereka. Mereka pun mulai berdebat. Bomin lalu datang bersama seorang wartawan bernama Yom. Tapi Yom bilang dia ingin menulis artikel untuk membantu pemilik motel tersebut. Jong Do pun mengantarnya. Awalnya Sang Jun menolak, tapi Jong Do menjelaskan bahwa wartawan tersebut berada di pihak mereka. Yom bilang bahwa Sang Jun juga jadi korban di kasus ini. Nah, selama di penjara, Yang Chol sering menulis surat ke wartawan dan membanggakan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Dia juga terus-terusan menyebut motel milik Sang Jun. Yom berencana membantu Sang Jun membersihkan namanya. Malam harinya, Bomin mendapatkan telepon. Dia panik dan langsung pergi. Kembali ke 2024, Yongha bertanya kenapa Sungah kembali ke sini setelah setahun. Sungah hanya ingin menemui Yongha. Sungah juga bertanya kenapa Yongha berpura-pura tidak mengenalinya. Yongha tidak menjawab dan memakan masakan yang dimasakan Sungah. Tiba-tiba dia tertidur. Saat terbangun, Sungah sudah tidak ada di sana. Yongha pun sempoyongan. Dia berusaha berdiri dan pergi ke kantor polisi. Tapi begitu sampai di kantor polisi, Yongha malah mimisan. Yongha menemukan catatan di saku celananya dan dia buru-buru pergi. Kembali ke 2001, Bomin berlari masuk ke motel. Di sana, istrinya Sang Jun sudah terkapar. Ternyata, istrinya Sang Jun meminum soju dan obat tidur dalam dosis tinggi. Sementara di 2024, ternyata Sungah memberikan ancaman. Dia menandai putrinya Yongha jika Yongha mengatakan semuanya. Sang Jun memutuskan pergi ke penjara, ditemani Bomin untuk menemui Yang Chol. Sebelum memutuskan bundir, istrinya Sang Jun menulis surat. Dia ingat di hari Sang Jun membeli motel tersebut. Dirinya sangat senang sekali, akhirnya impiannya terkabul. Kembali ke masa sekarang, Sang Jun mempertanyakan kenapa harus keluarganya yang jadi korban. Yang Chol bilang semua bukan salahnya. Sebenarnya dia tidak ingin berhenti di sana. Cuma saat itu mobilnya kehabisan bahan bakar dan pas Sang Jun menawarnya menginap. Jadi semua ini murni kesialan. Sebelum pergi, Sang Jun memberikan Bomin sesuatu. Kembali ke 2024, Yongha yang khawatir memutuskan untuk pergi ke Seoul melihat putrinya. Nah, di sini Yongha melihat seseorang yang perawakannya hampir sama dengan Sungah. Tapi tiba-tiba pacar putrinya datang. Yongha menemui putrinya. Putrinya menawarkan Yongha untuk makan siang, tapi Yongha menolak karena dia pergi ke Seoul ingin menemui temannya. Yongha pun pamit, tapi dari kejauhan dia melihat Sungah. Yongha pun mulai mengejarnya, tapi Yongha hampir tertabrak mobil. Tiba-tiba Sungah menghilang. Yongha pun buru-buru pergi. Kembali ke 2001, atasannya Bomin menanyakan kenapa dia memotret TKP. Bomin kaget. Si atasan bertanya kembali, apakah Bomin penasaran dengan pembunuhan tersebut. Dia tahu
Bomin pernah menyelidiki kasus-kasus lain dan terobsesi untuk menyelesaikannya. Dia juga tahu Bomin berkali-kali mencoba menyelidiki kasus ini. Si atasan meminta Bomin untuk masuk ke tim kriminal. Ternyata benar, Bomin sangat terobsesi dengan kasus-kasus pembunuhan. Kembali ke 2024, Yongha menemui temannya yang bernama Choi di rumah sakit. Yongha menanyakan apakah Choi ingat perempuan yang menginap setahun yang lalu. Choi ingat wanita yang bersama dengan anaknya. Nah, Yongha langsung bilang bahwa wanita itu membunuh anaknya. Ternyata Sungha ada di sana dan langsung memukul Choi sampai dia tewas. Tapi itu semua cuma imajinasinya Yongha. Yongha pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan semuanya. Nah, di sini Yongha bingung. Dia belum tahu identitas dari Sungha dan reservasi pun atas nama Sion. Sungha juga tahu wajah putrinya Yongha. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba Sungha datang. Dia membawa beberapa tanaman dan menawari Yongha makan. Tapi Yongha hanya terdiam. Di saat Sungha pergi ke kolam, Yongha mencoba mencari tahu identitas si Sungha. Tapi dia tidak menemukan apapun. Cuma Sungha seperti terus-terusan melihat sesuatu dari laptopnya. Nah, saat Sungha pergi, Yongha buru-buru membuka laptop tersebut. Cuma Yongha tidak tahu password laptopnya. Yongha mencoba mengintip keluar dan Sungha sudah tidak ada di kolam. Yongha pun buru-buru pergi, tapi Sungha sempat melihatnya. Yongha pergi ke tempat servis laptop. Laptop tersebut bisa dibuka, tapi harus diformat terlebih dahulu dan datanya pasti akan hilang. Yongha pun akhirnya kembali. Tapi dia bingung ketika melihat beberapa truk barang yang ada di depannya. Ketika Yongha kembali, dia sudah melihat ratusan tanaman memenuhi penginapannya. Malam harinya, Yongha mencoba masuk ke mobilnya Sungha dan menemukan obat dari apotik tempat putrinya Yongha bekerja. Nah, beberapa hari ini, Yongha sering melatih fisiknya dengan berlari. Esok harinya, Yongha melihat beberapa orang membawa pergi barang-barang dari penginapannya. Yongha kesal dan meminta mereka untuk pergi. Dia lalu menemui Sungha dan langsung mencekiknya. Yongha tiba-tiba tersadar. Untungnya Sungha masih hidup. Siang harinya, Sungha pergi ke laundry milik Kang. Di sini, Sungha meminta izin untuk memotret tempat tersebut untuk inspirasi dirinya melukis. Kang pun mengizinkannya. Dia lalu bertanya di mana Sungha tinggal, karena Kang belum pernah melihatnya. Sungha cerita bahwa dia tinggal di penginapannya Yongha selama sebulan. Kang kaget kenapa Yongha tidak pernah cerita. Sungha lalu kembali dan meminta laptopnya. Yongha pun ingin menanyakan sesuatu. Sungha memasakkannya makanan. Yongha menanyakan apa niatan Sungha datang ke sini. Sungha bilang dia hanya ingin menginap. Yongha menanyakan lagi apa yang Sungha lakukan dengan Sion. Yongha punya bukti video Sungha pergi sendiri di pagi itu. Dia juga menemukan bercak darah di piringan hitam, 2 handuk yang hilang, dan bau cairan pemutih di kamar mandi. Sungha seakan santai. Dia tahu noda darah dan semuanya sudah dibersihkan oleh Yongha setahun yang lalu. Jadi yang Yongha punya hanya bukti rekaman video. Cuma rekaman tersebut tidak membuktikan Sungha bersalah. Lagi pula, jika Yongha curiga Sungha membunuh Sion, seharusnya setahun yang lalu dia langsung menghubungi polisi. Tapi apa yang dilakukan Yongha? Dia malah membersihkan bekas darah dari TKP. Jadi, jika Yongha lapor polisi, Yongha juga akan ditahan karena menutupi kejahatan tersebut selama setahun. Sungha menanyakan apakah Yongha menjual penginapan tersebut. Sungha ingin membelinya karena dia merasa menemukan jati dirinya di tempat tersebut.
Yongha hanya terdiam. Sungah lalu bilang lagi, dia akan datang setiap musim panas. Yongha diminta untuk tenang, karena semua akan baik-baik saja selagi dia tutup mulut. Ternyata Yongha merekam semua percakapan mereka. Dia lalu pergi membawa bukti-bukti bersamanya. Sungah melihat Yongha pergi. Dia lalu menemukan dus dari alat perekam. Sementara itu, Yongha sudah sampai di depan kantor polisi. Cuma dia sedikit bimbang. Apakah dia harus melaporkan ini semua atau tetap merahasiakannya? Saat Yongha berbalik, tiba-tiba dia ditabrak oleh Sungah. Sementara itu, Giho dewasa menemui Yang Chol di penjara. Kembali ke Yongha, dia masih selamat, tapi Sungah mendekatinya. Dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita film The Frog episode 1-4. Jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload episode selanjutnya. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.